Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya dengan mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Eriati SPD MSI. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia Luis dengan NIM 233010301116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi permintaan di dalam matematika. Jadi, fungsi permintaan dalam matematika itu adalah sebuah fungsi yang menyatakan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Fungsi permintaan terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, fungsi dan permintaan. Fungsi adalah ketergantungan satu variabel dengan variabel lainnya. Fungsi secara umum ditulis Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Secara grafik, yaitu adalah sumbu vertikal, X itu sumbu horizontal, dan F menyatakan ketergantungan Y terhadap X. Sedangkan permintaan adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, fungsi permintaan ditulis sebagai P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung, di mana P itu adalah garis vertikal atau price harga barang. Yang kedua, Q atau garis horizontal adalah quantity of goods, yaitu banyaknya barang. Dan yang ketiga, F menyatakan ketergantungan antara harga dengan jumlah barang. Adapun fungsi permintaan itu memiliki beberapa sifat khusus. Yang pertama, fungsi permintaan itu bersifat negatif. Artinya, jika nilai P itu bertambah, maka nilai Q akan berkurang, begitu juga dan sebaliknya. Yang kedua, titik pada fungsi permintaan tidak dapat memiliki nilai negatif dan tidak mungkin bernilai tak terhingga. Ini artinya fungsi permintaan itu selalu berada pada kuadrat 1. Yang ketiga, fungsi permintaan itu bisa berbentuk linear atau kurva. Yang keempat, fungsi permintaan memiliki fungsi 1,1, artinya satu titik P hanya untuk satu titik Q. Begitu juga dan sebaliknya. Adapun rumus dalam fungsi permintaan. Rumus yang pertama, QD sama dengan A dikurang B kali PD. Keterangannya adalah A dan B adalah nilai konstanta, dan QD adalah jumlah barang yang diminta, dan PD adalah harga barang yang diminta. Di rumus kedua, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Artinya adalah Q1 itu adalah jumlah barang awal, Q2 adalah jumlah barang akhir, P1 adalah harga barang awal, dan P2 adalah harga barang akhir. Perkenalkan, nama saya Mesrani Togotoro. Saya dari kelas A Ekonomi Pembangunan dengan NIM 233010301142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran juga digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisa kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi. Dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen memiliki hubungan positif. Karenanya, gradien B dan fungsi penawaran selalu positif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu biaya produksi, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan barang, prediksi harga di masa depan, dan kebijakan pemerintah serta situasi politik. Jenis penawaran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penawaran pasar, yaitu jumlah total dari penawaran barang atau jasa yang lebih dilakukan oleh seluruh penjual pada tingkat harganya. Dan yang kedua ada penawaran perorangan, yang dimana sejumlah penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing produsen terhadap sebuah tingkat harga. Rumus dari fungsi penawaran yaitu QD sama dengan A per Rumus fungsi penawaran yaitu QD sama dengan A kurang BP. Sedangkan QD sama dengan jumlah, A sama dengan konstanta,
B sama dengan koefisien pengaruh atau slope, P sama dengan tingkat harga. Saat harga melon 3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual melon sebanyak 100 buah, dan saat harga melon 4.000 per buah, toko A mampu menjual melon lebih banyak menjadi 200 buah. Bentuklah fungsi penawarannya. Penyelesaian, masukkan data yang diketahui ke dalam rumus persamaan linear. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 3.000 per 4.000 dikurang 3.000 sama dengan Q dikurang 100 per 200 dikurang 100. P sama dengan dikurang 300 per 1.000 sama dengan Q dikurang 100 per 100. P negatif 3.000 dikali 100 sama dengan Q dikurang 100 dikali 1.000. 100P dikurang 300 sama dengan 1000Q dikurang 100. Negatif 1000Q sama dengan 300 dikurang 100 dikurang 100P. Yang dimana 1000Q sama dengan 200 dikurang 100P. Q sama dengan negatif 200 ditambah 0,1P, yang dimana negatif 0,1P sama dengan negatif 200 dikurang Q. P sama dengan 2000 ditambah 10Q. Jadi diperoleh fungsi penawarannya QS sama dengan negatif 200 ditambah 0,1P atau P sama dengan 2000 ditambah 10Q. Perkenalkan, nama saya Jenny Andresa dengan NIM 233010301044. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar satu macam produk. Keseimbangan pasar dalam konteks satu jenis produk terjadi ketika jumlah permintaan atau demand dari konsumen sama dengan penawaran atau supply dari produsen pada harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada tekanan untuk harga naik atau turun karena jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Yang pertama adalah permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah produk yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti harga produk, pendapatan konsumen, selera dan referensi, harga produk pengganti, dan ekspektasi konsumen. Permintaan cenderung meningkat ketika harga turun dan sebaliknya. Yang kedua adalah penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah produk yang diproduksi dengan dan siap dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Penawaran dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, harga bahan baku, jumlah produsen di pasar, dan ekspektasi produsen. Penawaran cenderung meningkat ketika harga naik dan sebaliknya. Keseimbangan pasar terjadi pada titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Pada titik ini, harga kuantitas di pasar mencapai keseimbangan yang memuaskan baik produsen maupun konsumen. Beberapa hal penting tentang keseimbangan pasar. Jika harga di atas keseimbangan atau harga tinggi, maka akan lebih banyak produk ditawarkan daripada yang diminta, dan supply plus akan terjadi. Jika harga di bawah keseimbangan atau harga rendah, maka akan ada lebih banyak permintaan daripada penawaran, dan kekurangan pasokan akan terjadi. Penyesuaian harga di pasar akan terjadi berlangsung karena faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Perubahan dalam faktor-faktor seperti teknologi baru, perubahan regulasi, perubahan selera konsumen, dan biaya reproduksi dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dan konsep penting dalam ekonomi dan membantu untuk memahami interaksi kompleks antara reproduksi dan antara produksi dan konsumen di pasar. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dari kelompok 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan keseimbangan pasar dua macam produk. Di pasar
terkadang permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Ini bisa terjadi pada dua macam produk atau lebih yang berhubungan secara substitusi produk pengganti atau secara komplementer produk pelengkap. Produk substitusi misalnya beras dengan gandum, minyak tanah dengan gas LPG, dan lain-lain. Sedangkan produk komplementer misalnya teh dengan gula, semen dengan pasir, dan lain sebagainya. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berintegrasi mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah 1. Harga produk itu sendiri, dan 2. Harga produk lain yang saling berhubungan. Fungsi permintaan menjadi QDX sama dengan AO dikurang A1 PX ditambah A2 PY, dan QDY sama dengan BO ditambah B1 PX dikurang B2 PY. Sementara fungsi permintaan penawarannya adalah QSX sama dengan MO ditambah M1 PX ditambah M2 PY, dan KSY sama dengan NO ditambah N1 PX ditambah N2 PY, di mana QDX adalah jumlah yang diminta dari produk X dan QDY adalah jumlah yang diminta dari produk Y. Sementara KSX adalah jumlah yang ditawarkan dari produk X dan KSY adalah jumlah yang ditawarkan dari produk Y. PX sama dengan harga produk Y. AO, BO, MO, NO sama dengan konstanta. Halo, perkenalkan nama saya Din Angelina Gaul dengan NIM 2330 1030 10034. Saya dari kelas A, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu mengenai pengaruh batas maksimum terhadap kesejahteraan. Nah, fungsi linear menggambarkan hubungan antara harga pasar dan kualitas yang tersedia atau yang diminta oleh konsumen. Beberapa aspek pengaruh batas harga maksimum terhadap kesejahteraan menggunakan fungsi linear terdiri dari 4, yaitu yang pertama yaitu mengenai penetapan harga maksimum atau price ceiling. Ketika harga maksimum ditetapkan di bawah harga pasar yang seimbang, ini dapat menghasilkan kebijakan yang disebut sebagai price ceiling. Yang kedua yaitu dampak pada kualitas yang diminta penurunan harga, karena harga maksimum biasanya meningkatkan kualitas yang diminta oleh konsumen. Ini biasanya menghasilkan kesejahteraan tambahan bagi konsumen karena mereka membayar lebih sedikit untuk barang atau jasa yang mereka butuhkan. Yang ketiga yaitu mengenai dampak pada kualitas yang ditawarkan. Di sisi lain, penurunan harga yang diperoleh oleh produsen karena harga maksimum dapat mengurangi insentif mereka untuk menyediakan barang atau jasa tersebut. Yang terakhir yaitu dampak keseluruhan pada kesejahteraan. Dalam kasus fungsi linear, pengaruh batas harga maksimum terhadap kesejahteraan dapat diukur dengan menghitung perbedaan antara keuntungan konsumen atau selisih antara harga pasar dan harga maksimum dikalikan dengan kuantitas yang dibeli oleh konsumen, dan kerugian produsen atau selisih antara harga pasar dan harga maksimum dikalikan dengan kualitas yang ditawarkan oleh produsen. Nah, jika harga maksimum terlalu rendah atau diberlakukan tanpa mempertimbangkan biaya produksi, ini dapat mengarah pada kekurangan pasokan, penciptaan pasar ilegal atau black market, atau penurunan kualitas produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Puja Rahayu dari kelompok 4 kelas A Ekonomi Pembangunan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengaruh harga batas minimum terhadap kesejahteraan. Yang pertama, sebagian produsen diuntungkan. Yang kedua, sebagian konsumen dirugikan. Yang ketiga, terjadi kelebihan penawaran sehingga produk membanjiri pasar. Yang keempat, terjadi ketidakefisien dalam perekonomian atau kerugian bobot mati atau bisa disebut dengan dead weight loss. Rumus pengaruh harga batas minimum sebagai berikut.
Berikut adalah rumus untuk mengerjakan pengaruh harga batas minimum. Contoh soal pengaruh harga batas minimum. Jika diketahui, fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk adalah P sama dengan 120 dikurang 4Q dan P sama dengan 30 ditambah 2Q, jika pemerintah mengenakan harga batas minimum sebesar Rp80 dari produk itu, berapakah jumlah yang diminta oleh konsumen dan ditawarkan oleh produsen di pasar? Yang kedua, hitunglah besarnya kelebihan penawaran yang terjadi di pasar. Yang ketiga, hitunglah besarnya perubahan pada surplus konsumen dan surplus produsen. Yang keempat, hitunglah besarnya perubahan pada beban pemerintah. Yang kelima, hitunglah besarnya perubahan pada kesejahteraan total. Yang keenam, hitunglah besarnya kerugian bobot mati. Berikut adalah grafik pengaruh harga batas minimum. Berikut adalah cara mengerjakan pengaruh harga batas minimum. Baik, perkenalkan nama saya Tia Ananda Putri, NIM 23301030100113. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis peluang pokok. Pengertian dari analisis peluang pokok adalah peluang pokok merupakan analisis yang menunjukkan pada tingkat produksi berapa dalam unit atau rupiah hasil penjualan atau pendapatan perusahaan tidak mendapat laba dan juga tidak rugi atau pulang pokok impas. Secara matematis, pulang pokok dapat ditulis sebagai berikut. Pertama, TP sama dengan TR dikurang TC. Kedua, TP sama dengan dalam kurung P kali Q dikurang dalam kurung TFJ tambah TPJ. Ketiga, TP sama dengan dalam kurung P dikali Q dikurang dalam kurung TFJ tambah P dikali Q. Keempat, TP sama dengan P kali Q dikurang TFJ dikurang P dikali Q, di mana TP adalah total profit, TR total revenue, TJ total EOS, P harga jual, Q unit yang dijual, TFJ total fixed cost, TPG total payable cost, P payable cost per unit. Bila terjadi pulang pokok berarti laba sama dengan 0 sehingga TP sama dengan 0, maka P dikali Q dikurang TFJ dikurang P dikali Q sama dengan O. Sama dengan 0. P dikali Q dikurang P dikali Q sama dengan TFJ. Dalam kurung P dikurang P dikali Q sama dengan TFJ. Karakteristik biaya. Pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang sampai dengan jumlah output tertentu tidak akan berubah jumlahnya, jadi sifat biaya tetap. Untuk jangka pendek tidak akan berubah, tetapi asalkan dalam kegiatannya sama dengan 8. Dalam jangka panjang cenderung akan berubah, terutama apabila kapasitas produksinya, dalam hal ini kapasitas mesinnya dirubah, karena harus meningkatkan kapasitas mesin atau memberi mesin uang baru. Kedua, biaya payable. Biaya payable adalah biaya yang cenderung berubah secara proporsional dengan berubahnya volume produksi output. Biaya payable ini merupakan biaya kegiatan aktivitas yang akan timbul hanya bila ada kegiatan usaha operasi yang dilakukan. Biaya ini tidak akan timbul seandainya tidak ada sama sekali kegiatan usaha yang dilakukan, terutama kegiatan produksi. Biaya payable secara langsung akan meningkat atau menurun dengan berubahnya unit output yang dihasilkan. Jika output bertambah 50%, maka biaya payable
juga akan meningkat sebesar 50%. Begitulah sebaiknya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kasih Esa Nirmala Warogu dengan NIM 2330 1030 135. Di sini saya sebagai pemateri ke-8 akan memaparkan tentang keseimbangan pasar produk. Silakan menyaksikan. Keseimbangan pasar produk terjadi apabila tingkat pendapatan yang diproduksi keseluruhan atau disingkat menjadi Y adalah sama dengan belanja yang direncanakan secara keseluruhan atau AE. Nah, secara sistematis keseimbangan produk dapat ditulis menjadi Y sama dengan AE, Y sama dengan AE0 tambah C1 tambah I1 kurang M1 kali Y. Menjadi Y kurang C1 tambah I1 kurang M1 kali Y sama dengan AE0. 1 kurang C1 tambah I1 kurang M1 kali Y sama dengan AE0. Diperoleh rumus yaitu Y sama dengan 1 per 1 kurang C1 tambah I1 kurang M1 kali AE0. Di mana ada arti-arti nih dari Y, dari AE, dari C, I, dan M. Yaitu artinya Y yaitu tingkat keseimbangan pendapatan yang diproduksi. Sedangkan AE0 yaitu penjumlahan dari semua komponen belanja otonom. Kemudian C1 itu kecenderungan marginal berkonsumsi. Sedangkan I1 itu kecenderungan marginal berinvestasi. Sedangkan M1 yaitu kecenderungan marginal mengimpor. Di sini ada satu contoh soal agar kita lebih memahami tentang keseimbangan pasar produk. Dalam satu perekonomian tertutup diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 tambah 0,60 YD. I sama dengan 150 tambah 0,15 Y. G sama dengan 400 dan T sama dengan 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian ini, kemudian berapa besar belanja konsumsi, dan terakhir itu berapa besar nilai investasi. Langsung kita jawab penyelesaiannya di soal bagian A, yaitu syarat keseimbangan pendapatan keseluruhan. Kita menggunakan rumus Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan 300 tambah 0,60 YD tambah 150 tambah 0,15 Y tambah 400. Jadi tadi yang telah diketahui di soal kita substitusikan di C, di I, dan di G. Kemudian 300 tambah 0,60 kali Y kurang T tambah 150 tambah 0,15 Y tambah 400. Itu 300 tambah 0,60 kali Y kurang 300 tambah 150 tambah 0,15 Y tambah 400. Yaitu 300 tambah 0,60 Y dikurang 180 ditambah 150 tambah 0,15 Y tambah 400. Menjadi 120 tambah 0,60 Y tambah 150 tambah 0,15 Y tambah 400. Y sama dengan 670 tambah 0,75 Y. Y dikurang 0,75 Y sama dengan 670. 0,25 Y sama dengan 670. Y sama dengan 670 per 0,25. Hasilnya yaitu 2680. Kemudian untuk menjawab soal nomor 2 itu belanja konsumsi keseluruhan. Tadi kan diketahui di soal C sama dengan 300 tambah 0,60 YD. Jadi kita menggunakan rumus yaitu diketahui di soal dan ditambah dengan tadi dikalikan dengan Y kurang T. Jadinya 300 tambah 0,60 dikali Y kurang T. Dimana tadi telah terjawab ya di Y dan T. Jadi kita substitusikan nilai dari Y dan T menjadi 300 tambah 0,60 dikali 2680 dikurang 300 sama dengan 300 tambah 1428 sama dengan 1728. Untuk soal terakhir yaitu belanja investasi keseluruhan.
Diketahui lagi tadi di soal itu I sama dengan 150 tambah 0,15 Y. Jadi Y tadi telah kita temukan, kita substitusikan di sini menjadi I sama dengan 150 tambah 0,15 kali 2680. I sama dengan 150 tambah 342. I sama dengan 552. Sekian dari contoh soal di keseimbangan pasar produk. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Shalom.